5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Pagi. Kita mulai pembelajaran kita. Masih pelajaran kita hari ini adalah statistika. Statistika di data kelompok yaitu mencari kuartil, desil, dan persentil ya. Kemudian classroom-nya. Di classroom itu sudah Ibu siapkan untuk LKPD, kemudian absen, materi Ibu. Nah, di sana sudah lengkap, ada video pembelajaran juga, jadi bisa kalian lihat untuk referensi pengerjaan ini ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta tolong Inggil untuk memimpin doa. Inggil. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Inggil. Pembelajaran kita hari ini adalah statistika, ukuran pemusatan kelompok, kuartil, desil, dan persentil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati data yang disajikan, siswa dapat menentukan kuartil dari data kelompok dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati data yang disajikan, siswa dapat menentukan desil data kelompok dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati data yang disajikan, siswa dapat menentukan persentil dari data kelompok dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait ukuran pemusatan data kelompok, siswa dengan berpikir kreatif dapat menganalisa data untuk menentukan kuartil dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat. Kemudian yang kelima, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait ukuran pemusatan data kelompok, siswa dengan berpikir kreatif dapat data untuk menentukan desil dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat. Yang keenam, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait ukuran pemusatan data kelompok, siswa dengan berpikir kreatif dapat menganalisa data untuk menentukan persentil dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat. Kita mulai ke apersepsi. Jadi kita ingat kembali dulu, sebenarnya kuartil itu apa sih? Kuartil itu seperempat. Kuartil itu membagi menjadi 4 bagian. Ini ada gambar Ibu, gambar penggaris. Ibu ambil cuma 1 sampai 4. Jadi dia mengambil ini datanya 25% pertama, ya, kemudian dia mengambil 25% kedua untuk bagian atasnya, kemudian dia membagi tengah. Nah, jadi yang antara 25% pertama dengan batas yang kedua ini itu dinamakan kuartil bawah atau kuartil 1. Jeda antara 25% pertama, ini kan pasti 25% juga ya. Dengan 25% kedua itu namanya kuartil 1. Yang kedua dengan yang ketiga ini 25% juga, ini namanya kuartil 2. Ini kuartil ketiga. Dengan syarat data ini harus terurut. Sekarang desil. Desil Ibu contohkan di gelas ukur. Nah, di gelas ukur ini dia membagi menjadi 10 bagian. Desil adalah nilai-nilai membagi data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Iya, benar. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi sebagian. Iya, pintar, hebat. Berarti kalian sudah bisa mengingat kembali materi yang sebelumnya. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita. Kekuatan sesungguhnya yang kita miliki adalah ketika kita terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kita. Manfaat statistika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi manfaat statistika itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa coba aplikasikan di tingkat ini, tingkat kematian. Jadi kita bisa hitung
per hari itu kematian itu berapa, per bulan itu berapa. Jadi kita bisa hitung juga rata-ratanya berapa. Sekarang Ibu mau mencoba menjelaskan secara singkat tentang kuartil. Ya, di sini ada 11 sampai 16 itu kelas pertama, kemudian 17 sampai 22 itu kelas kedua, dan seterusnya ya, masih diingatkan itu. Kemudian di sini rentang nilai 11 sampai 16 itu nilainya 2. Kemudian 17 sampai 22 nilainya 5 dan seterusnya sampai 41 sampai 46 nilainya 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau mengerjakan kuartil adalah kita harus buat yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu ada 2, yaitu frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Nah, di sini kita ambil yang atas. Nah, cara mengerjakannya gimana? Sama dengan mengerjakan median kemarin. Jadi, ini frekuensi kumulatifnya untuk kelas pertama 2. Ya. Kemudian turun nih ke bawah, 2 tambah 5, jadinya 7. Kemudian turun lagi ke bawah, 7 tambah 10 jadinya 17. Kemudian turun lagi, ditambah lagi sama 12 jadinya 29. Tambah lagi dengan 7 29-nya jadi 36. Tambah lagi dengan 4 36-nya jadi 40. Frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 40. Kuartil itu kan ada 3 tuh. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi pembeda antara kuartil 1, 2, dan 3 itu ada di sini. Jadi rumusnya itu adalah letak Q ke I itu sama dengan I dibagi N. I itu apa? I itu 1, 2, dan 3. Karena di sini yang ditanyakan 1, maka I-nya ini kita ganti 1 dibagi 4. Jadi 1/4 kali N. N itu siapa? Frekuensi kumulatifnya atau banyak datanya. Jadi dikali 40. 1/4 kali 40 sama dengan 10. Oke. Nah, kemudian masukkan ke rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif Q1 dibagi frekuensi Q1 dikali panjang kelas. Nah, batas bawahnya itu siapa? Nah, kita lihat di sini. Hasilnya tadi untuk letaknya 10. Maka kita hitung. Kalau 10 itu kira-kira dia berapa, di mana ya? Nah, kalau ini kan baru 7. 7 itu kurang. Kita turun ke bawah. Oh, 17. Boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Nah, sekarang oh ternyata jatuhnya itu di 17 ini. Oh, ternyata lihat lagi batas bawahnya itu ada di sini. Yang 23 ini. Jadi 22,5. Kemudian 1/4 N. Ini 10. Pindah nih ke sini. Sebelum Q1. Nah, frekuensi kumulatif sebelum Q1 itu ini 7. Pindahkan ke sini 7. Kemudian dibagi dengan frekuensi Q1 10. Dapatnya dari mana? Dari ini yang berlingkar merah nih. Nih. Nah, dikali dengan panjang kelasnya 23 sampai 28. Nah, sekarang tinggal diselesaikan dengan perhitungan biasa. 10 kurang 7, 3 dibagi 10 dikali 6. Dapatnya 1,8 ditambah dengan batas bawahnya dia 22,5. Jadi hasilnya 24,3. Sampai kuartil ini ada yang mau ditanyakan? Bu, yang di LKPD-nya itu Bu, yang presentil frekuensinya nggak sampai 100 Bu. Ya, jadi itu tidak harus sampai 100. Tapi dia adalah pembagi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, kalau misalkan Ibu tanya nih sama Inggil, Ibu punya data 50, bisa nggak Ibu bagi 100? Bisa Bu. Pokoknya intinya dia bisa dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Kan masuk ke kelompok kalian masing-masing. Ini di LKPD itu sudah Ibu tulis langkah-langkah untuk mengerjakan kuartil. Seperti yang bilang tadi, bikin dulu tabel frekuensinya. Yang pertama, yang kedua cari letaknya. Yang kemudian yang ketujuh, substitusikan ke rumus yang ada. Ya.
Bizar, ini betul ya N-nya tuh 36 ya? Yang itu yang ini kan yang di grup kirim fotonya kan Iya, 36 kan ya? 10, 40 kan? 18, 28, 36. Oh, 40 salah. 40. Bertanya, cari apa? P itu jumlah barisnya, Kak. Nah, P itu apa? Tadi P itu panjang kelas ya. Jadi dihitung dari 23 sampai 28 itu dapatnya berapa komponen ya. Ya, kita mulai ya. Ini dari kelompok 2 udah selesai semua. Dari kelompok 4 juga udah selesai, Ibu lihat. Kelompok berapa dulu yang mau memulainya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Oke, silakan Abizar. Untuk nomor 1, kelas kuartilnya itu 1/2 dikali N sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 dikali 40. 1/2 kali 40 sama dengan 40 dibagi 2, yaitu jawabannya 20. Interval kelas kuartil 65 dikurang 60. 65-nya itu dia ambil dari berat paling bawah. 65-nya diambil dari Batas bawah dikurangin dengan berat paling bawah kelas sebelumnya yang berupa 60. Nah, hasilnya menjadi 5. Tepi bawah itu 65 dikurang 0,5 jadi 64,5. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 18. Rumus QT adalah TB ditambah dalam kurung 1,2 N ditambah Q2 itu 64,5 ditambah buka kurung 20 kurang 18 per 10 tutup kurung dikali 5. Hasilnya 65,5. ya Itu bisa. yang di Q2, yang di ujungnya itu kan ada angka 5, Bu. Yang P-nya itu 64,5. 20. Itu yang ujung itu, Bu, yang angka 5. Oh, ini Itu 5 atau angka 5. 6, Bu? Ini 5. Panjang kelas 5 sampai 69. Kalau caranya Abizar tadi dia mengurangkan 65 dikurang 65. Ternyata sama juga bisa. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2, Bu. Tentukan desil ke-8 dari data di bawah ini. Datanya 10 sampai 14, frekuensinya 4. Data 15 sampai 19, frekuensinya 6. Data ke-35 sampai 39, frekuensinya 5. Jawabannya, kelas desil ke-8 sama dengan 8/10 dikali N. N itu adalah jumlah dari frekuensi tersebut. Jadi 8/10 dikali 30. Hasilnya 24. Interval kelas desil ke-8 adalah 30 sampai 34. Tapi bawahnya 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-8 sama dengan 4 ditambah 6 tambah 5 ditambah 7, hasilnya 22. Frekuensi kelas desil ke-8 adalah 3. Rumus desil ke-8 adalah desil sama dengan 29,5 ditambah 8/10 dikali 30 dikurang 22 per 3 dikali 5. Jadi 29,5 ditambah 24 kurang 22 per 3 dikali 5. 29,5 ditambah 2 per 3 dikali 5. 2 dikali 5, 2 kali 5 dibagi 3 sama dengan 3,33. Jadi 29,5 ditambah 3,33 hasilnya 32,83. Menurut saya, kesimpulan kuartil itu secara umum merupakan termasuk data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Rumus kuartil data kelompok itu Q1 sama dengan TB plus I per 4N dikurang FK per FI dikali P. Ya, siap. Terima kasih ya, Friska. Di LKPD itu ada seperti ini, soal yang butuh penalaran. Kalian nanti bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran ini. Waktu kalian setengah jam ya.
Untuk menutup pelajaran, silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, pertemuan hari ini. Saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.